Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube ini. Kita akan sekarang masuk ke pembahasan make inverted verbs agree. Membuat subjek dan verb itu sesuai setelah adanya inversion. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita ulang terlebih dahulu pelajaran inversion ya. Oke, di sini berarti skill 22. Nah, di sini juga harus sesuai antara subjek dan verb, mirip kayak pelajaran skill 20 dan 21, cuman bedanya sekarang adalah pembahasan inversion. Inversion itu adalah pembalikan ya. Jika kalian teman-teman lupa pelajaran inversion ini, pola pembalikan ini, maka silahkan ditonton terlebih dahulu skill 15, 16, 17, 18, 19 yang sudah saya bagikan juga di YouTube ini. Jadi inversion itu secara sederhana artinya adalah pembalikan. Apa yang dimaksud pembalikan? Kalau normalnya itu kan subjek dulu, baru verb. Nah ini kan yang normal. Subjek I go, I subjek, go adalah verb. Tapi kalau inversion itu dia dibalik ya. Dia verb dulu, baru subjek. Ya, ada 5 kan kemarin kita sudah belajar. Jika teman-teman lupa silahkan buka kembali skill 15 sampai 19. Jadi inversion itu kan salah satunya adalah question ya. Kita sambil mengulang pelajaran sebelumnya, question. Misalnya ada kata tanya why? Why does Andi sleep? Misalnya ya. Why does Andi sleep? Mengapa Andi tidur? Ini dibalik mengapa? Karena ada kata why, kata question. Verbnya itu adalah does, ya kan? Andi itu adalah subjeknya. Sedangkan sleep ini adalah lanjutan dari does ya. Nah, karena dia question, dia dibalik. Verb dulu, does dulu, baru Andi. Dan di sini harus sesuai. Karena subjeknya itu orang ketiga, Andi, makanya di sini pakai does. Verbnya harus sesuai. Tapi kalau di sini misalnya subjeknya ada 2 orang, Andi and Budi, maka verbnya juga harus sesuai, pakai do, bukan pakai does. Nah, ini yang contoh question. Yang kedua kemarin dalam inversion itu adalah kata plus expression ya. Plus expression. Contoh sederhana itu adalah kata there. There termasuk plus expression. Misalnya kita sebut there is a book. Ini jenis inversion ya, pembalikan. Karena there itu adalah plus expression, is itu adalah verb, subjeknya adalah a book. Karena subjeknya itu tunggal, book, makanya verbnya juga harus tunggal, is. Ya. There is a book, ada sebuah buku. Tapi kalau bukunya itu plural, two books, maka verbnya juga harus mengikuti, menjadi are. Nah ini dia plus expression. Selain plus expression, yang ketiga adalah adanya kata negatif. Misalnya, apa ya? Never have I seen such a beautiful girl. Tidak pernah aku melihat gadis secantik itu. Ini contoh ya, ini contoh saja. Nah, never itu termasuk kata negatif kan? Never itu termasuk kata negatif, makanya dia verb dulu setelahnya. Have itu adalah verb kan? Baru I-nya adalah subject. Nah, karena subjeknya itu I, makanya verbnya pakai have. Harus sesuai ya. Tapi kalau subjeknya itu misalnya Andi, maka bukan pakai have, tapi pakai has. Nah, itu yang disebut dengan harus sesuai juga antara subjek dengan verb, meskipun verbnya terletak di depan. Oke, ini yang ketiga. Kita sambil mengingat aja. Yang keempat, itu yang menjadi inversion adalah conditional dulu. Conditional. Yang ada kata if-nya ya. Yang ada kata if-nya. Contohnya misalnya, I would have
been rich if I had worked hard. Ini contoh yang normal dulu ya. I itu adalah subjek, would have been itu adalah verb, rich complement of subject ya. If itu adalah konektornya, I adalah subjek, had work itu adalah verb. Ini contoh kalimat normal dulu. Conditional itu kan bisa, ini artinya adalah aku akan menjadi kaya jika aku dulu bekerja dengan keras. Nah, conditional ini kan bisa diinversi. Caranya adalah if-nya itu dihapus, had-nya maju ke depan ya. Nah, di sini juga sesuai. I itu subjek, had-nya itu adalah verb. Nah, jika teman-teman lupa pelajaran ini silahkan dibuka lagi ya. Ini skill conditional itu skill 18 kalau nggak salah. Yang terakhir adalah comparisons, perbandingan ya. Comparison, nah, perbandingan misalnya. Comparison itu kan bisa 3 pola ya, bisa normal, bisa subject verb, bisa verb subject yang dibalik. Misalnya yang dibalik ya, misalnya Andi studies harder than does Joko. Nah, Andi itu adalah subjek, studies adalah verb, harder than itu adalah comparisonnya, perbandingannya, does itu adalah verb, Joko adalah subjek. Dibalikkan. Dan harus sesuai karena Joko ini orang ketiga, makanya verbnya itu pakai ES tambahannya. Tapi kalau di sini subjeknya itu Joko and Budi, maka di sini pakai do. Nah, itu yang dimaksud dengan kesesuaian antara subjek dengan verb meskipun terbalik ya. Oke, jika teman-teman lupa pelajaran inversion silahkan dibuka lagi skill 15 sampai 19. Oke, sekarang kita masuk ke buku. Oke, behind the house was the bicycles I want. Ini adalah contoh kalimat yang salah. Mengapa? Karena yang pertama ini ada place expression ya. Behind the house itu salah satunya termasuk dari inversion, yaitu place expression ya. Karena dia place expression, dia bisa dibalik. Di sini kan verb dulu. Verbnya adalah was. Subjeknya adalah bicycle. Nah, yang salah di was-nya. Karena subjeknya itu plural, bicycles, makanya bukan pakai was, tapi harusnya pakai were. Jadi was di sini jangan terkecoh dengan kata house ya. Kalau kita nggak tahu kan kita menganggap the house was, itu betul. Tapi the house di sini bukan subjek. Karena house ini bagian dari place expression ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Contoh nomor 2, behind the houses, meskipun housesnya plural, tapi dia bukan subjek. Were the bicycle, nah yang salah adalah were. Kenapa? Karena subjeknya tunggal, bicycle kan tunggal, nggak ada s-nya. Makanya harusnya di sini pakai was. Artinya adalah di belakang rumah-rumah, was terdapat sepeda yang aku inginkan. Nah, jadi itulah kesesuaian antara subjek dan verb meskipun ada inversion ya. Inversion tadi ada 5, di sini ya question, negative, place, condition, comparison. Sekarang kita masuk ke exercise 22. Oke, nomor 1. Itu betul. Only once, only itu termasuk kata negatif ya. Dia di awal kalimat, berarti dibalik. Were itu adalah verbnya, the letters itu adalah subjek. Karena subjeknya plural, ada S-nya, maka dia betul pakai were. Makanya nomor 1 correct. Ya. Nomor 2 salah. Around the corner and to the right ini plus expression. Is itu adalah verb, subjeknya adalah rooms. Karena rooms-nya itu plural, harusnya di sini bukan pakai is tapi pakai are. Artinya adalah around the corner, di sekitar pojokan itu. And to the right dan geser ke kanan, are terdapat rooms, kamar-kamar bla 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 bla. Makanya nomor 2 itu salah. Oke, silahkan nomor 3 sampai nomor 10 dianalisa dan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, you can ask me. Nanti teman-teman kerjakan, bisa nanti ngecek kunci jawabannya di belakang ya sebenarnya ya. Tapi nggak ada penjelasannya kenapa dia betul atau salah. Kadang-kadang nggak ada ya. Hanya kalau salah itu kenapa disebutkan
kata yang salah aja. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.